kontribusi karakter entrepreneur dalam membangun kemandirian alumni perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu disebutkan bahwa tujuan pendidikan yaitu pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga harus bertanggung jawab. Secara umum tentunya masyarakat mengharapkan dengan pendidikan yang telah ditempuhnya akan mengantarkan memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya. Namun kenyataannya jumlah lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan jumlah tenaga kerja, dalam hal ini alumni yang sudah siap menjadi tenaga kerja. Berdasarkan data BPS tahun 2023 tentang jumlah pengangguran terbuka mengacu pada pendidikan terakhir, dengan jumlah pengangguran mencapai 9,1 juta orang pada tahun 2021 dan 8,4 juta orang di tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah alumni diploma yang menganggur sebanyak 216.000 orang alumni, dan alumni universitas 848.000. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah alumni yang menganggur. Alumni diploma sebanyak 235.000 orang dan universitas sebanyak 884.000 orang. Data ini menunjukkan bahwa alumni yang dihasilkan dari perguruan tinggi berkontribusi pada jumlah pengangguran terbuka sebanyak 11,69% di tahun 2021 dan 13,33% di tahun 2022. Oleh karena itu perguruan tinggi harus mengambil langkah yang strategis dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kita hari ini berada dalam era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Bahkan beberapa negara maju sudah melangkah ke 5.0 atau society. Ini sebuah fenomena terjadi, kolaborasi antara teknologi cyber dan teknologi otomasi, transformasi kehidupan manusia dengan hadirnya teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data, dan sistem integration. Selain berdampak positif dari revolusi industri ini, ternyata di balik itu dampak positifnya itu adalah tentu mempercepat seluruh rangkaian informasi, seluruh aktivitas dengan hadirnya teknologi. Tapi di balik itu ternyata kita kehilangan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia diganti oleh otomasi atau robot, itu sekitar 23.000 jenis pekerjaan. Pada waktu itu hampir semua kita menyesali hadirnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri, apa sih artinya industri ini hadir mempermudah pekerjaan, tapi justru membuat kita tidak dapat lagi pekerjaan. Itu sikap yang muncul pada waktu itu. Bersamaan dengan itu, beriring waktu muncul informasi bahwa ternyata
pekerjaan yang baru itu hadir dengan hadirnya teknologi revolusi industri 4.0 itu ada 23.000 hingga 46.000 juta pekerjaan. Jadi terjawab sudah bahwa teknologi itu hadir mempermudah semua persoalan, mempermudah masalah, mempermudah pencapaian tujuan. Jadi teknologi itu bukanlah sesuatu yang kita harus takuti kehadirannya, khawatir akan kehadirannya, tapi percayalah bahwa teknologi itu adalah sifat dasarnya itu adalah memudahkan menyelesaikan sebuah solusi pekerjaan. Itu yang terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahkan pekerjaan baru yang diramalkan masih akan muncul sekitar 10.000 jenis pekerjaan baru yang pada hari ini belum diketahui apa jenisnya. Tapi sudah diramalkan bahwa akan ada 10.000 pekerjaan baru. Itu disampaikan oleh oleh McKinsey dan Company 2019. Jadi dia sudah menyampaikan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu hal ini memberikan kita atau membuat tantangan baru perguruan tinggi dalam menyiapkan mahasiswa agar tidak sekedar memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya, akan tetapi juga memiliki keterampilan lain yang sebagai bekal menyelesaikan studi, selanjutnya memiliki karakter wirausaha agar memiliki kesiapan untuk merintis usaha dan membuka lapangan kerja. Saya kasih contoh di Universitas Negeri Makassar, di mana saya menjadi rektor, itu kami ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Setiap mahasiswa nantinya yang kemudian sarjana itu selain memiliki ijazah sebagai kompetensinya, juga ada kompetensi lain jadi yang dipakai untuk mencari lapangan pekerjaan. Hasil riset terakhir yang menunjukkan bahwa ternyata 80% ya sarjana atau yang bekerja di lapangan itu tidak sesuai dengan ilmu dasarnya atau background ilmunya. Itulah sebabnya maka Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, dalam ini Pak Nadiem Anwar Makarim, itu meluncurkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa artinya? Agar seluruh mahasiswa kita itu terbekali selain kompetensi dasar sebagai yang dimiliki dalam kompetensi program studi yang menjadi kajiannya, ya itu diharapkan juga mendapatkan kompetensi yang lain. Ya, karena tadi itu data menunjukkan bahwa sebagian atau 80% yang bekerja di masyarakat hari ini itu tidak sesuai dengan backgroundnya. Ya, sehingga diharapkan mahasiswa kita bekali berbagai kompetensi, sehingga kelak ketika menjadi alumni dia bisa mengerjakan berbagai bidang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tidak hanya satu. Itu maksudnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga mahasiswa kita misalnya jurusan ekonomi bisa saja dia bekerja dia melaksanakan kegiatan magang di industri atau di teknik, sehingga dia punya kompetensi karena ada talentanya. Dia orang teknik atau orang sastra, tapi dia kemudian mengambil proyek MBKM itu dengan misalnya di teknik. Jadi ketika dia keluar menjadi sarjana, selain kompetensi ilmunya sebagai sarjana sastra, juga memiliki kompetensi keteknikan. Jadi bisa dia bekerja di situ. Itu maksudnya kebebasan. Jadi merdeka belajar bukan berarti selama ini kita tidak merdeka, tapi yang dimaksud merdeka belajar adalah bagaimana mahasiswa bisa memilih, mengembangkan talentanya. Ya, meskipun dia sudah terlanjur ada di program studi tertentu, dia bisa mengambil program studi, mengambil kegiatan yang lain dalam bentuk
magang, dalam bentuk kerja proyek dan seterusnya, yang itu kemudian akan dinilai sebagai sebuah kompetensinya. Maka pada saatnya nanti ketika keluar dari perguruan tinggi, dia bisa menunjukkan berbagai kompetensi yang dimiliki untuk melakukan program kerjanya sesuai dengan yang dipilih dalam hidup dan kehidupannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, di Universitas Negeri Makassar itu saya kemudian tidak sekedar hanya menjalankan atau ikut serta mengelola perguruan tinggi, Bapak dan Ibu, tetapi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya sudah mencoba menyampaikan kepada masyarakat, memproklamirkan bahwa Universitas Negeri Makassar itu adalah kampus entrepreneur atau kampus wirausaha. Apa artinya, Bapak dan Ibu yang saya hormati? Ya, ternyata bahwa negara dikatakan bisa maju kalau memiliki rasio penduduknya minimal 4% yang berwirausaha. Minimal 4%. Kalau penduduk Indonesia hari ini 275.000, ya, maka yang harus berwirausaha itu adalah sebanyak belasan juta, ya, 11 jutaan. Sementara Indonesia hari ini itu baru mencapai angka 3,7%. Artinya untuk mencapai standar disebut negara maju dengan jumlah rasio penduduknya berwirausaha itu masih membutuhkan 0,63%. Ya, 0,53% itu sama dengan jumlah yang dibutuhkan adalah, coba tunjukkan datanya, Dek. Ya, itu sama dengan 1,47 juta jiwa. Dengan populasi penduduk Indonesia 278,7 juta jiwa. Nah, rasio wirausaha Indonesia itu baru 3,47. Artinya baru 9,67 juta jiwa. Target pemerintah tahun 2024, tahun besok, itu harus mencapai rasio 4%, sehingga Indonesia dikatakan negara maju ketika memiliki rasio penduduk yang berwirausaha itu ada 4%. Dibutuhkan tambahan 0,53 atau setara dengan 1,47 juta jiwa. Ini masih banyak, masih sangat banyak. Oleh karena itu, Universitas Negeri Makassar selama ini itu menobatkan diri untuk menjadi kampus entrepreneur, kampus wirausaha. Jadi siapapun anak bangsa, alumni SMA, SMK atau madrasah aliyah atau mancanegara yang ingin mengembangkan talenta wirausahanya, maka tempatnya salah satu pilihannya adalah Universitas Negeri Makassar. Ya, Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, hadirin yang berbahagia, Universitas Negeri Makassar itu jumlah mahasiswa terbesar perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah timur Indonesia. Jumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar hari ini mencapai 52.000. Kalau tempat kita juga dulu Universitas Hasanuddin, sekarang jumlahnya 41.000. Di semua perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh wilayah timur Indonesia, yang terbanyak mahasiswanya itu adalah Universitas Negeri Makassar. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, saya berharap ya agar siapapun kita yang ingin mengembangkan talenta wirausaha itu ada di Universitas Makassar. Jadi Bapak dan Ibu, agar alumni kita bekali ilmu pengetahuan ya dan keterampilan pengetahuan berwirausaha, keterampilan berwirausaha kita harus tanamkan ketika mahasiswa sedang dalam proses. Kami di Universitas Negeri Makassar, Bapak dan Ibu, anak-anakku semua yang berbahagia, itu mewajibkan mata kuliah kewirausahaan
Jadi tahun 2019 saya rombak kurikulum yang bersesuai dengan kebutuhan bangsa untuk menjadi menjadikan alumni itu atau mahasiswa nanti, dan ketika menjadi alumni itu memiliki jiwa wirausaha. Jadi meskipun tidak langsung melakukan wirausaha, membuka startup, membuka kegiatan usaha, tapi dalam jiwanya ada terpatri jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan. Ya. Saya menargetkan kalaupun ada 5-10% alumni kita kemudian yang berwirausaha, itu sudah luar biasa kontribusi kita kepada negara. Kalau seluruh perguruan tinggi, katakanlah, mau tanya deh, ya kalau seluruh perguruan tinggi, ya jumlah mahasiswa semua se-Indonesia itu swasta dan negeri itu 6,34 juta orang. Jika setiap kampus berkomitmen, setiap alumninya ya 5-10% dipersiapkan menjadi wirausaha, maka akan kita temukan wirausaha baru 317 sampai dengan 634.000 wirausaha baru dari perguruan tinggi. Kontribusi peningkatan rasio wirausaha 0,11. Ini belum tadi 0,53. Masih terlalu besar jumlah yang kita harapkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alumni yang berbahagia, selama ini dan sampai hari ini mindset di masyarakat itu yang dimaksud dengan bekerja ketika menjadi karyawan atau PNS. Bahkan di beberapa kelompok masyarakat nanti dikatakan anaknya ketika sarjana itu bekerja ketika dia menjadi PNS. Padahal bekerja itu bukan hanya PNS, bukan hanya ASN, bukan hanya bekerja pada industri. Kita juga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Ya, ini yang kita harapkan alumni kita, Pak Rektor, alumni kita harus bekali sehingga nanti tidak satu-satunya mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri, menjadi ASN atau menjadi karyawan di perusahaannya orang, tapi dia juga bisa ya membuka pekerjaan, membuka lapangan kerja bagi dirinya. Oleh karena itu, anandaku semua yang diwisuda pada hari ini, saya menyampaikan bahwa bekal yang Anda peroleh hari ini sebagai sarjana S1 sungguh-sungguh tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar atau modal untuk bertarung di luar sana, di mana pertarungan sangat kompetitif untuk mendapatkan peluang kerja. S1 hari ini tidak cukup, bukan berarti tidak bisa, tapi tidak cukup kuat untuk dijadikan modal dalam bersaing. Karena itu jangan berhenti belajar sampai titik ini, jangan berhenti sampai posisi ini, jangan puas dengan raihan sarjana S1 pada hari ini. Tetapi yang saya harapkan adalah Anda harus lanjut S2, tambahin waktu 2 tahun sehingga Anda menjadi master. Kalau bagus, tambahin lagi 3 tahun menjadi doktor. Maka kalau sudah doktor, selesai sudah urusan pendidikan formal, tidak ada lagi. Profesor itu pemberian gelar, pendidikan formal sampai doktor. Ya. Artinya kalau saya mau mengkalkulasi Bapak dan Ibu dan nandaku semua yang diwisuda pada hari ini, yang disudah hari rata-rata usia 21 hingga 22 tahun, rata-rata ya, rata-rata 21 atau 22 tahun. Kalau di tempat saya seperti itu. Kalau saya tidak tahu kalau di sini mungkin rata-ratanya 24 tahun. Ya 24 tahun misalnya. Masa sih 24 tahun? Orang selesai SMA itu 18 tahun, tambah 4 tahun kan 22 tahun. Kira-kira seperti itu. Kalau di tempat saya sudah bisa selesai orang 3 tahun S1. Maka sudah banyak yang selesai di usia 20 tahun, 21 tahun dan 22 tahun. Sebutlah rata-rata di sini 24 tahun. Kalau Anda selesai 24 tahun, Anda tambahin 2 tahun,
untuk menjadi master. Maka di usia 26 tahun Anda sudah master. Ketika Anda lanjutkan lagi, gunakan nilai waktu dengan baik, menambahkan lagi waktu 3 tahun, maka usia Anda itu 29 tahun sudah doktor. Selesai sudah pendidikan formal. Maka yang Anda lakukan bukan lagi barangkali mencari pekerjaan, tapi Anda sudah tidak tertarik untuk menjadi karyawan, tapi Anda akan membuka pekerjaan sendiri, lapangan kerja sendiri. Karena ilmu, keterampilan yang Anda peroleh sudah level S3, level pendidikan formal yang sudah mentok. Sehingga saya berharap kalau Anda lakukan itu, menghargai perjalanan waktu, katakanlah 24 sampai ditambah dengan apa namanya, ditambah dengan 5 tahun, maka itu 29 tahun Anda sudah doktor. Kalau Anda doktor, apa yang Anda mau lakukan? Paling Anda mau membuka lapangan kerja dengan ilmu dan keterampilan yang Anda peroleh pada level S3. Kalau itu yang terjadi, berarti Anda termasuk kelompok orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik umat adalah yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kalau Anda bisa melakukan itu, Anda bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, maka Anda itu termasuk sebaik-baik umat. Ya, karena bisa memberikan pekerjaan kepada orang lain, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, karakter wirausaha itu sebetulnya itu ada 7 minimal. Di situ adalah berani mengambil keputusan, ya kreatif, inovatif, jujur, ya percaya diri, berorientasi pada masa depan. Nah, karakter ini akan muncul dalam diri Anda ketika mengikuti 1 semester perkuliahan tentang kewirausahaan. Oleh karena itu, selalu saya menyarankan kepada teman-teman di perguruan tinggi agar kita tidak sekedar mengelola perguruan tinggi, tetapi harus memiliki mengelola perguruan tinggi yang melahirkan karakter-karakter mahasiswa atau alumni kita. Setidaknya memiliki jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan, sehingga kelak nanti kita tidak menciptakan pengangguran intelektual yang tadi sudah disebutkan angka-angka yang terlalu besar. Kenapa? Karena tidak dibekali dengan keterampilan lain. Yang tadi kalau dikasih 1 semester kewirausahaan, maka setidaknya tercipta itu karakter-karakter itu. Karakter wirausaha, jiwa wirausaha, yaitu jujur, berani mengambil keputusan, berorientasi masa depan, tidak suka dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, selalu mau berinovasi dan berkreasi. Nah, kalau dia seorang alumni kita, seorang guru, maka dia tidak cukup hanya menggunakan metode pembelajaran yang sudah dilahirkan oleh orang-orang sebelumnya, tapi dia harus berinovasi, mengembangkan lagi cara belajar dan mengajar yang lebih adaptif, yang lebih baik lagi, karena selalu berorientasi pada kreasi dan kemajuan dan inovasi. Ya, kalau dia misalnya menjadi birokrasi, dia harus menjadi kuat, memberi warna ketika dia birokrasi. Ketika dia politisi, alumni misalnya masuk politisi, karena tadi jiwa entrepreneurnya sudah diberikan pada saat dia mahasiswa, maka ketika menjadi politisi, maka dia pun bisa mewarnai kelompok-kelompoknya di kelompok politisi yang ada. Itu yang kita harapkan sebagai alumni, sehingga perguruan tinggi tidak hadir untuk sekedar menambah jumlah pengangguran intelektual, tetapi bagaimana kita memberikan bekal kepada mahasiswa sehingga kelak ketika menjadi alumni, ya, kalau tidak bisa bekerja atas nama program studi dan ilmu kompetensi dasarnya, kompetensi yang program studinya, maka bisa menggunakan kompetensi yang lain yang sudah diberikan. Jadi kita berharap alumni dari perguruan tinggi janganlah menjadi penjumlah besar pengangguran, tetapi harus mampu melakukan atau menciptakan lapangan kerja sendiri, atau bahkan bisa mendorong untuk menjadi memenangi pertarungan di era yang demikian amat sangat kompetitif hari ini.
Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, wisudawan yang berbahagia, setelah mahasiswa dibekali pengetahuan itu, ya di UNM juga itu kita sering mengundang kuliah tamu yang berlatar entrepreneur, berlatar wirausaha, sehingga menguatkan wawasan kewirausahaan kepada mahasiswa sebelum menjadi alumni. Jadi bahkan kita mendorong saat mahasiswa sudah memiliki usaha kecil-kecilan sebagai embrio nanti ketika dia menjadi sarjana, itu akan semakin dikuatkan untuk kemudian menjadi pengusaha muda handal yang bisa berkontribusi bagi kemajuan Republik ini. Itu yang kita harapkan. Jadi mengelola perguruan tinggi tidak sekedar mencetak sarjana, melakukan proses belajar mengajar tanpa kita paham apa kebutuhan pasar, apa kebutuhan masyarakat hari ini. Kita harus menyesuaikan. Kurikulum selalu harus adaptif, harus dirubah, harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, hadirin yang berbahagia, Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,18 km bujur sangkar, potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Ya, sebut misalnya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, energi, perikanan dan kelautan. Selain itu potensi pariwisata dan letak geografis Sulawesi Barat sebagai penyangga ibu kota negara kalau sudah jadi ibu kota negara di Kalimantan. Sulawesi Barat ini adalah provinsi penyangga utama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, anakku yang sarjana hari ini, cermati kondisi ini, persiapkan diri sebagai tenaga profesional, tenaga sarjana yang sudah sarjana untuk kemudian ya mengisi sebagai tenaga profesional, tenaga terdidik untuk menjadi bagian yang akan bisa mengkontribusi sebagai provinsi penyangga ibu kota negara. Wisudawan yang berbahagia, pada tahun 2030 sampai 2045 Indonesia sebetulnya mendapatkan keuntungan bonus demografi, di mana populasi penduduk mencapai 70% berusia produktif. Usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Nah, perguruan tinggi dalam hal ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompetitif, senantiasa adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan zaman. Indonesia akan menjadi negara maju jika didukung oleh profesional dan wirausaha yang handal. Penambahan wirausaha yang diberi dari alumni perguruan tinggi akan berkontribusi meningkatkan rasio jumlah wirausaha. Pada tahun 2022, rasio wirausaha Indonesia mencapai 3,47 dan populasi jumlah penduduknya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, saya sampaikan lagi bahwa kepada mahasiswa, belajar itu menurut pesan agama, belajar itu adalah sepanjang hayat. Belajar itu mulai dari buaya sampai ke liang lahat, mulai dari kita hidup sampai mati, tidak bisa kita berhenti belajar. Oleh karena itu saya sampaikan tadi, maka janganlah puas dengan pencapaian, jangan berhenti melakukan proses belajar, karena belajar itu harus dilakukan secara terus menerus. Belajar penting, karena ternyata dengan belajar kita akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul itu akan bisa melahirkan proses kemajuan untuk melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, memang belajar itu ya memang penting. Ya, dulu waktu pesan agama dulu, yang pertama turun surat ayat dalam Al-Quran itu Iqra,
ikra, baca, itu artinya belajar terus, tidak boleh berhenti. Ya, dalam Al-Quran itu Tuhan berjanji, mohon maaf yang bukan beragama Islam, dalam Al-Quran itu Tuhan berjanji, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Siapa yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya. Ini janji Tuhan. Jadi kalau mau diangkat derajat, harus belajar, harus berilmu. Karena ternyata kata kunci kemajuan memang di ilmu. Dalam hadis disampaikan, man arada dunia, siapa yang mau menggenggam dunia, siapa yang mau berkuasa di dunia, siapa yang mau bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Maka berarti harus dengan belajar, tidak boleh berhenti belajar. Wa man aradal akhirat, siapa yang mau bahagia selamat di akhirat, juga fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Ya. Wa man aradahuma, ya, fa'alaihi bil ilmi. Mau selamat dunia wal akhirat, dunia dan di akhirat juga dengan ilmu. Jadi kata kuncinya harus dengan ilmu. Kemajuan harus didasarkan oleh ilmu. Itu hal dasar dan itu ditegaskan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya sudahlah. Kalau urusan pendidikan harus kita gontok-gontokan untuk memajukan. Harus kita kuat-kuatan untuk memajukan. Tidak boleh kita mengabaikan itu, karena ini amat sangat penting, karena ini hal dasar yang harus kita hadirkan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan itu hal yang utama untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul, tentu saja untuk Indonesia maju. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Anakku yang wisudawan pada hari ini, selamat berbahagia. Tentunya selamat kepada orang tua yang tentu luar biasa, sangat berbahagia. Tapi jangan kira bahwa Pak Rektor bersama dengan Ketua Senat dan seluruh sivitas akademika, ya tenaga pengajar dan tenaga kependidikan itu lebih berbahagia karena telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan sarjana pada hari ini. Itu tidak mudah. Bahwa Bapak mengatakan, Ibu mengatakan, ya memang tugasnya. Iya, memang tugasnya, tapi dengan tulus dan ikhlas, dengan penuh rasa cinta kepada Anda semua, sehingga Anda hari ini alhamdulillah telah mencapai hasil dan telah diwisuda pada hari ini. Selamat berbahagia kepada Anda semua. Selamat berbahagia kepada orang tua. Terima kasih kepada Bapak Rektor, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, para wakil rektor, Bapak dan Ibu Dekan, seluruh hadirin, terutama tamu kehormatan kita, ada Bupati Pulau Limandar, Bapak Ibrahim Masdar yang luar biasa, ada Wakil Ketua DPR Provinsi Sulawesi Barat, Uzman Zuria, ini sahabat saya, dan ada Sekretaris Daerah Kota Kabupaten Majene, ya Pak Ariansa ini, ya saya dulu mengenal beliau, adalah sosok yang cerdas, muda dan hebat. Semua yang hadir saya hormati, saya muliakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.